Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Badriah, NIM KHGC 19086 dari tingkat 2B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian tentang quinolon. Quinolon adalah obat golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Quinolon tersedia dalam bentuk tablet, suntik, tetes mata, dan tetes telinga. Quinolon merupakan antibiotik spektrum luas, yaitu jenis antibiotik yang efektif membunuh berbagai jenis bakteri, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Quinolon digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, pneumonia, gonore, dan antraks. Quinolon tidak boleh digunakan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan quinolon, antara lain, jangan menggunakan antibiotik yang termasuk ke dalam golongan quinolon jika Anda alergi dengan obat ini. Quinolon dapat menyebabkan pusing, oleh sebab itu hindari berkendara atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan setelah Anda menggunakan obat ini. Hati-hati menggunakan quinolon pada penderita sinusitis, bronkitis, infeksi saluran kemih, dan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Obat ini hanya boleh digunakan sebagai pilihan alternatif dan akan diberikan bila dirasakan manfaatnya melebihi efek sampingnya. Beritahu dokter riwayat penyakit Anda, terutama diabetes, penyakit sendi, gangguan ginjal, gangguan mental atau mood, gangguan saraf, penyakit jantung dan pembuluh darah, miastenia gravis, kejang, tekanan darah tinggi, dan kelainan genetik seperti sindrom Marfan atau sindrom Ehlers-Danlos. Beritahu dokter jika Anda berencana menjalani vaksinasi, terutama vaksinasi dengan bakteri hidup seperti vaksinasi tipes. Beritahu dokter mengenai obat-obat yang Anda gunakan, termasuk suplemen, vitamin, dan obat herbal. Beritahu dokter jika Anda berencana menjalani perawatan gigi atau operasi. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi atau obat overdosis setelah menggunakan obat ini. Efek samping dan bahaya quinolon. Penggunaan quinolon dapat menyebabkan beberapa efek samping berikut. Di antaranya sulit tidur, mual, diare, pusing, sakit kepala, nyeri sendi, lemah otot, kesemutan, mati rasa, linglung, dan halusinasi. Jenis merek dagang quinolon. Oflossacin. Merek dagang oflossacin diantaranya ada Killeen, Grafloxin, Rilox, Tarifid, Simex, dan Coniflox. Untuk mengetahui dosis dan informasi lebih lanjut mengenai obat ini, silakan buka laman obat oflossacin. Ciprofloxacin. Merek dagang obat ini diantaranya ada Baquinor, Bernoflox, Bestipro, Bimaflox, Bufacipro, Ciflos, Cifloxan, Ciprex, Ciprofloxacin, Ciproipa, Ciproxin, Civel MR, Clowam, Etaflox, Flosifar,
Floxigra, Kilabro, Kivarox, Mensipox, Omeprazole, Quidex, Quinobiotic, Tequinol, Vioquin, Prazoxin, Vioquin, Cloam, dan Seniflox. Untuk mengetahui dosis dan informasi lebih lanjut mengenai obat ini, silahkan buka laman obat Ciprofloxacin. Levofloxacin. Merek dagang levofloxacin diantaranya ada Armolev, Cravit, Difloxin, Evovion, Farlev, Floxacap, Floxacom, Floxidin, Inacid, Lecraft, Levos, Lequicin, Levosin, Levofloxacin, Levonic, Levores, Levovit, Levoxal, Levoquin, Levosco, LQ, Nulovo, Nislev, Optiflox, Prolesin, Prolevox, Qblox, Rilevo, Rinvox, Simplep, Polequin, Polox, Foxin, dan Sidalev. Untuk mengetahui dosis dan informasi lebih lanjut mengenai obat ini, silahkan buka laman obat di Levofloxacin. Moxifloxacin. Merek dagang Moxifloxacin diantaranya ada Avelox, Floxaris, Garena, Invimox, Cabimox, Molcin, Movibet, Moxibat, Moximed, Maxifid, MXN, Respira, Vigamox, dan Zigat. Untuk mengetahui dosis dan informasi lebih lanjut mengenai obat ini, silahkan buka laman obat Moxifloxacin. Nalidisik acid. Merek dagang nalidisik acid diantaranya ada Urineg. Kondisi infeksi saluran kemih bagian bawah. Kondisi sigelosis atau infeksi sigela. Norfloxacin. Merek dagang Norfloxacin ada Virflox. Dan kondisi prostatitis bakteri kronis. Dewasa 400 mg 2 kali sehari selama 28 hari. Kondisi infeksi saluran kemih ringan dewasa 400 mg 2 kali sehari selama 3-10 hari tergantung jenis bakteri yang menjadi penyebabnya. Kondisi infeksi saluran kemih berat dewasa 400 mg 2 kali sehari selama 10-21 hari. Kondisi infeksi saluran kemih berulang dewasa 400 mg 2 kali sehari selama 12 minggu. Jika membaik, dosis bisa dikurangi menjadi 1 kali sehari. Sparloxacin. Merek dagang Sparloxacin adalah Newspar. Kondisi pneumonia dan bronkitis kronis, eksaserbasi akut, dosisnya dewasa 100-300 mg 1-2 kali sehari. Gatifloxacin. Merek dagang Gatifloxacin adalah Gaforin dan Giflox. Untuk dosisnya kondisi konjungtivitis bakteri, obat tetes mata. Dewasa 1-2 tetes cairan 0,3% ke mata yang terinfeksi 8 kali sehari pada 2 hari pertama, kemudian turunkan dosis menjadi 1 tetes 4 kali sehari selama 5 hari berikutnya. Dosis ini juga dapat digunakan untuk anak usia 1 tahun ke atas. Untuk quinolone dalam bentuk suntik, dosisnya akan ditentukan oleh dokter di rumah sakit sesuai kondisi pasien.
Sekian penjelasan singkat mengenai quinolone. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.